Selamat sore adik-adik para dokter muda sekalian. Sore ini kita lanjutkan kuliah tentang sistem motorik bagian ketiga. Ya, kali ini kita akan belajar tentang apa itu lesi UMN dan apa itu lesi LMN. Perhatikan, pertama-tama kita akan membahas apa itu lesi UMN. MN di sini artinya adalah motor neuron, ya, yaitu motor neuron yang berada pada medula spinalis di kornu anterior ini ya. Perhatikan kursor saya, ini adalah motor neuron yang dimaksud pada sistem motorik. Sehingga upper motor neuron adalah semua struktur dalam sistem motorik yang berada di atas dari motor neuron ini. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya ini motor neuronnya di sini, perhatikan panah merah ya. Maka semua struktur di atas motor neuron, ya kebetulan ini adalah segmen servikal, maka itu kita katakan sebagai struktur-struktur upper motor neuron. Misalnya apa? Korteks, ya, kapsula interna, ya, corona radiata, ya, pons, ya. Di sini termasuk struktur-struktur upper motor neuron. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan lower motor neuron? Ya, adalah struktur-struktur dimulai dari motor neuronnya itu sendiri, radiks, saraf tepi, sampai dengan neuromuscular junction. Ya. Jadi dari motor neuronnya itu sendiri, radik, saraf tepi, ya, sampai dengan neuromuscular junction. Itu. Ya. Perhatikan apa itu struktur-struktur lower motor neuron. Sekali lagi saya ulangi, adalah dimulai dari motor neuron itu sendiri, radiks, ya, saraf tepi, ya, sampai dengan neuromuscular junction. Apa saja tanda klinis suatu lesi UMN dan apa saja tanda klinis suatu lesi LMN? Ya, tanda klinis lesi UMN adalah lesi pada pemeriksaan tonus terlihat, ya, terasa bahwa tonus ekstremitas tersebut spastik. Relatif tidak ada atrofi atau bila pun ada hanyalah suatu disuse atrofi. Ya. Refleks tendon meningkat, +3 atau +4, serta adanya refleks patologis yang positif. Misalnya Babinski, Hoffmann-Trommer, ya, Cedok, itu positif. Sedangkan pada LMN kita lihat bahwa terjadi satu tonus yang fleksit, terjadi atrofi yang sangat terlihat, ya, bahkan terjadi cepat, ya, 1 atau 2 minggu pasca suatu lesi tersebut terjadi sudah bisa terjadi suatu atrofi. Tidak kita dapatkan tanda rangsang patologis, ya, tidak ada tanda Babinski, tidak ada refleks patologis, maksud saya. Refleks tendon menurun atau hilang, serta kita dapatkan fasikulasi otot. Ya. Bagaimana kita menerangkan gejala-gejala klinis ini dari tinjauan neuroanatomi? Ya. Perhatikan. Perhatikan. Ya. Secara normal, ya, perintah dari otak, ya, dari korteks akan diterima oleh motor neuron. Ya. Kemudian dilanjutkan, ya, melalui radiks, ya, membawa impuls motorik, kemudian sampailah dia ke
otot bergaris sehingga terjadi kontraksi. Ya. Kontraksi pada salah satu otot, misalnya pada otot bisep, tentunya akan menimbulkan relaksasi pada otot tricep, yang mana itu berarti ada suatu regangan ya dari tendon, ya. Maka akan dikirim impuls sensorik. Oh, ini ada satu regangan, ya, ada pemanjangan otot, ya. Kemudian dijawablah oleh motor neuron. Baiklah, kalau memang Anda memanjang, maka akan saya jawab dengan kontraksi. Seperti inilah otot tersebut selalu berada dalam kondisi kontraksi, relaksasi, ya, antara otot yang agonis dan antagonis. Ya, bahkan di saat pasien tersebut dalam kondisi tertidur, selalu terjadi kontraksi, relaksasi hanya dalam batas-batas tertentu, sehingga timbullah apa yang kita sebut sebagai tonus. Ya. Impuls dari atas, dari korteks, dari otak itu tidak hanya berupa suatu perintah motorik, ya, tetapi juga ada suatu jaras-jaras ekstrapiramidal yang sifatnya membuat gerakan itu lebih halus, ya, sifatnya inhibisi, membuat gerakan-gerakan motorik itu menjadi lebih halus, ya. Oke. Apa yang terjadi pada lesi UMN? Kita lihat di sini misalnya suatu stroke, ya. Kita lihat perintah dari atas itu tidak ada, ya. Demikian juga dengan inhibisi dari atas juga tidak ada. Sehingga apa yang terjadi hanyalah berdasarkan regangan dan kontraksi otot secara lokal berdasarkan lengkung refleks ini. Perhatikan ya, otot memanjang, terjadi impuls sensorik yang memberitahu ya dari badan-badan Golgi, otot memanjang, ya. Dan sini diantarkan melalui radik dorsalis, diantarkan lagi ke motor neuron. Dijawablah dengan suatu oke, saya lakukan suatu kontraksi. Karena motor neuronnya tidak terganggu, ya. Yang terganggu kan neuron-neuron yang di otak. Ini motor neuron yang di medulla spinalis dia masih hidup, ya. Akibatnya tidak ada lagi inhibisi dari atas, ya, karena ada stroke ini, ya. Maka kontraksi tersebut menjadi tidak teratur dan berlebihan. Terjadilah suatu spastisitas, ya, maka tonus terlihat spastik. Itu, ya. Akan tetapi karena masih terdapat siklus kontraksi dan relaksasi dari otot bergaris ini, maka tidak terjadi suatu atrofi. Ya, walaupun dia tidak bisa bergerak karena kontraksi dan relaksasi ini hanya cukup untuk membentuk tonus, tapi tidak cukup untuk membentuk gerakan, ya, maka dia masih tidak terjadi atrofi yang cepat, ya. Paling-paling nanti terjadi disuse atrofi setelah beberapa bulan, ya. Belum ada atrofi dan tidak ada fasikulasi karena cukup untuk menimbulkan kontraksi otot, ya. Bagaimana dengan lesi LMN, ya? Perhatikan, ya. Kita lihat dari atas, dari korteks tidak ada hambatan, ya, sehat-sehat saja. Tersampaikanlah ke motor neuron. Ini kebetulan lesinya persis terjadi di motor neuron. Motor neuronnya mengalami suatu kerusakan, misalnya pada polio, ya. Oke, perintah lakukan gerakan, tidak bisa merespon. Tidak ada impuls, ya, yang dihantarkan melalui radix ventralis. Tidak ada impuls yang mencapai otot. Akibatnya sama sekali tidak ada kontraksi atau sangat-sangat kurang, ya. Ya, sehingga regangan pun misalnya ya, ada regangan, diberikan suatu impuls, ya, oke, ada regangan, tolong kontraksikan, tidak bisa merespon, maka juga tidak terjadi
tonus. Sehingga pada lesi LMN ini, ya, pada lesi LMN ini tonusnya menurun, fleksid. Ya, kita lihat ini contohnya pada kasus poliomielitis. Ya, atrofi itu terlihat dengan sangat jelas. Ya. Contoh lagi suatu lesi LMN, misalnya yang terkena pada saraf tepi, ya, bukan pada motor neuron, bukan pada radik, tapi misalnya terjadi pada saraf tepi. Contohnya pada kasus ini, pada kasus carpal tunnel syndrome. Anda lihat, ya, perintah dari atas tidak ada masalah, ya. Sampai di motor neuron tidak ada masalah. Disampaikan melalui radik ventralis, ya, perhatikan kursor saya, ya. Terjadi masalah di saraf tepi. Perintah itu tidak tersampaikan ke otot. Akibatnya otot tidak mengalami kontraksi sama sekali. Ya, begitu juga di saat otot tersebut mengalami peregangan, coba disampaikan melalui serabut sensorik, di sini sudah terganggu misalnya, ya, masih bisa sebagian, dijawab oleh motor neuron, coba disampaikan melalui radix ventralis, tidak bisa, terhalang suatu lesi, ya, sehingga otot ini tidak mengalami suatu kontraksi, ya. Ototnya mempunyai tonus yang fleksid dan cepat sekali terjadi suatu atrofi, karena tubuh itu kalau suatu organ, ya, itu tidak digunakan, maka dengan cepat otot tersebut mengalami suatu katabolisme, ya. Ya, kita lihat contoh-contoh lesi UMN, ya, misalnya pada stroke. Ini Anda lihat posisi tangannya, ya, fleksi begini. Ini adalah posisi-posisi spastik, ya. Anda lihat tangannya itu, ya. Ini adalah posisi-posisi spastik, ya. Anda lihat relatif tidak terjadi atrofi. Lengan kiri dengan lengan kanan relatif sama, ya. Ini misalnya pada lesi-lesi pada servikal, ya. Putus kan di sini kan dari cerebral cortex akan masuk melalui medula spinalis, tapi impuls tersebut terpotong di segmen servikal. Kita lihat misalnya fraktur pada servikal. Pasiennya mengalami suatu tetraparesis spastik, ya. Anda lihat ini posisi spastik. Ya. Ini lesi LMN, contohnya pada poliomielitis, Anda lihat atrofi yang begitu jelas, ya. Beda, ya, kanan dengan kiri. Ya. Ini pada CTS misalnya, ya. Kita melihat atrofi pada otot hipotenar. Ya. Perhatikan. Jelas, ya, kalau Anda melihat suatu atrofi yang jelas seperti ini, yakinlah itu adalah lesi lower motor neuron. Ya. Ini adalah contoh kasus apa saja yang termasuk kasus UMN dan apa saja yang termasuk kasus LMN. Contohnya yang UMN itu pada stroke misalnya, tumor otak, abses, ya, multiple sclerosis, mielopati, terutama pada segmen servikal dan torakal, trauma medula spinalis pada segmen servikal dan torakal. Kalau LMN contohnya pada hernia nukleus pulposus, ya, Guillain-Barré syndrome, miastenia gravis, polineuropati, ya, dan mononeuropati, misalnya pada carpal tunnel syndrome, tarsal tunnel syndrome, dan peroneal neuropati. Ya, mungkin sekian dulu kuliah tentang apa itu lower motor neuron dan upper motor neuron. Semoga bermanfaat.